Baik, Ustaz, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 sukses. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semua. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Coba Ustazah tanya, semuanya sudah sarapan? Sudah. Pagi ini sudah melaksanakan sholat duha. Saya juga sudah ya. Siapa yang tadi pagi melaksanakan sholat subuh? Ayo. Siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh? Mas Rasya, gimana tadi sholat subuh enggak? Ya toh kemarin juga enggak, hari ini enggak. Nanti tak kasih hadiah ya kamu ya. Mau ya tak kasih hadiah? Mau enggak? Nah, kalau enggak mau besok harus sudah sholat subuh lah ya besok. Mas Rasya bisa? Bisa ya. Oke, ini kamu ya, kamu bicara di depan teman-temanmu loh ya ini. Ya, jadi besok kamu Ustazah enggak pengen tahu ya, besok kamu harus bisa melaksanakan sholat subuh dan bangun lebih pagi. Ya. Ini dilihat sama teman-temanmu satu kelas ini. Kalau kamu mengingkari berarti kamu sama saja berbohong. Nah, ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Siap berdoa, siap. Wahid, isnain, salasah, arba'ah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Ud'ullaha jama'atan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku ya. Bagaimana kalian semua masih semangat ya? Ini di hari Rabu ya. Di hari Rabu kita hari ini akan belajar mata pelajaran tematik yaitu IPA. Ya. Kemarin sudah IPA, iya, IPA-nya minggu ini 2 kali. Nanti matematikanya juga 2 kali anak-anak. Ya. Oke.
Sudah terlihat di layar tampilan kalian? Nah, kita belajar tentang IPA lagi, ya, yaitu tentang bagian-bagian telinga dan juga fungsinya. Ya, kalian tahu anak-anak ya bahwa kita dikaruniai sama Allah yaitu ya organ pendengaran yaitu telinga, dimana kalau misalnya kita harus bersyukur, kita bersyukur ya, karena apa ya, karena kita masih diberikan telinga yang normal yang bisa mendengar semua bunyi yang ada di sekitar kita. Itu harus disyukuri anak-anak ya, setiap hari itu harus bersyukur. Oke, nah anak-anak ya, kalau kita kemarin sudah belajar ya bahwasannya telinga nah, itu adalah indera ya yang digunakan untuk mendengar. Ya, indera pendengaran itu telinga. Nah, telinga kita mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hertz ya, getaran per detik. Ya, 20 sampai 20 ribu. Kalau misalnya ya ada bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 ribu, telinga kita tidak bisa mendengarkan. Ya, telinga kita hanya bisa mendengar ya suara atau bunyi yang frekuensinya 20 sampai 20 ribu saja. Kalau sudah di atas 20 ribu kita tidak bisa dengar. Di bawahnya 20 ribu kita juga tidak bisa mendengarnya. Nah, ya itu ya. Nah, anak-anak ya, ini adalah gambar telinga kita ya. Kalau kita perhatikan di gambar, kalian lihat ya. Ini adalah anatomi telinga manusia ya, atau gambarnya telinga manusia ini. Kalau kamu perhatikan secara lebih dekat anak-anak ya, telinga kita itu sebenarnya ada 3 bagian. Kamu lihat ya, di gambar yang warnanya orange. Di gambar yang warnanya orange ini, itu adalah telinga luar ini. Telinga luar ini ya, yang warnanya orange. Kelihatan ya anak-anak ya? Mbak Askela kelihatan gambarnya ya Mbak ya? Kelihatan, Us. Oke. Nah, kemudian kalian perhatikan lagi anak-anak. Di tengah-tengah itu ya, yang gambarnya pink, ya ini hanya sebagai perumpamaan warna saja ya. Kalau di telinga kita ya udah ada warnanya pink ya. Telinga kita warnanya coklat semua ya terlihatnya. Nah, ini di gambarnya ya, kalau kita lihat ini di tengah-tengah ini ada yang pink ini. Nah, ini adalah bagian telinga tengah. Nah, nanti di bagian telinga tengah juga masih ada lagi anak-anak. Ya, masih ada lagi bagian-bagian lainnya yang berada di telinga tengah. Kemudian ini yang warna biru, yang kalau kalian perhatikan itu seperti siput. Seperti gambar siput, kalian perhatikan ya, kalian perhatikan lebih dekat. Gambarnya seperti siput toh? Iya enggak? Ya. Iya. Oke, ya itu adalah nanti bagian telinga dalam. Nah, di telinga dalam itu nanti anak-anak juga akan ada beberapa bagian lagi. Oke, tapi sebelumnya Ustazah mau minta kalian persiapkan rangkuman yang sudah kalian print dulu anak-anak. Silakan kalian persiapkan rangkuman yang sudah kalian print, karena nanti akan ada tambahan materi, sedikit tambahan materi dari Ustazah, nanti perlu kalian tuliskan ya. Oke, ini adalah gambar telinga manusia secara keseluruhan anak-anak ya. Nah, telinga kita ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan ada telinga dalam. Nah, kalau dibagi seperti ini anak-anak kalian perhatikan. Nah, ini dia anak-anak. Kalau sudah dibagi ya dengan masing-masing ya telinga luar sendiri, ya ini telinga luar. Kemudian kalau belum print enggak apa-apa ya.
Kemudian telinga tengah yang ini setelah dibagi, setelah dipecah ya. Kemudian telinga dalam yang ini. Nah, ini telinga dalam. Ya, setelah dibagi menjadi 3 bagian itu akhirnya seperti ini. Nah, sekarang ya kita kupas satu-satu dari mulai telinga luar. Oke, kira-kira di telinga luar itu ada apa saja ya? Ada bagian-bagian apa saja dan fungsinya untuk apa saja? Nah, kita perhatikan anak-anak. Sekarang kita ke telinga ke bagian telinga yang pertama, yaitu telinga bagian luar dan juga fungsinya. Nah, ini kalau kamu perhatikan anak-anak ya, di sini ya yang Ustazah tuliskan. Yang pertama ini anak-anak ya yang di sini ya, ini adalah daun telinga. Ya, mungkin kalau di sini ya nggak kelihatan ya pakai jilbab Ustazah. Ya di sini ya anak-anak ya. Ini adalah daun telinga. Ya, daun telinga itu di sekitar sini. Nah, daun telinga. Nah, daun telinga ini anak-anak ya, fungsinya untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke lubang telinga. Nah, tapi tidak hanya itu. Nah, ini yang kamu tuliskan di rangkuman, kamu tambahkan. Ya. Daun telinga juga berfungsi dapat melindungi telinga dari kotoran. Nah, ini anak-anak ya, silakan bisa kamu tambahkan di rangkuman kalian. Nah, dapat melindungi telinga dari kotoran, ya itu daun telinga, ya salah satu fungsinya juga boleh kamu tambahkan. Nah, dapat melindungi telinga dari kotoran. Nah, itu ya, itu adalah daun telinga anak-anak ya. Di bagian telinga luar ini ada daun telinga, kemudian ada ya lubang telinga. Nah, kemudian ada liang telinga ya. Liang telinga itu kayak lubangnya gitu loh ya. Kayak apa namanya itu kayak salurannya gitu. Ya, penghubung. Jadi antara lubang telinga dan liang telinga ini hampir jaraknya berdekatan ini ya. Nah, sekarang ke lubang telinga ya. Lubang telinga itu letaknya di pangkal daun telinga. Di sini nih. Di sini anak-anak ini di sini. Nah, di pangkalnya daun telinga. Nah, di pangkalnya daun telinga itu ini. Nah, ya. Nah, lubang telinga ini fungsinya adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Nah, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Nah, kemudian lubang telinga itu sendiri ini, di sini kayak ada tempat gitu agak panjang ya, kayak ada jalan agak panjang kayak gitu ya. Ada. Ini kalau kalian perhatikan dari dekat ya. Liang telinga ini merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Nah, ya penghubung. Ya, penghubung antara lubang telinga dengan gendang telinga. Nah, fungsinya adalah meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Nah, ini ya di sini anak-anak ya, ini kayak saluran gitu. Ya, bukan saluran sih, kayak jalan gitu ya. Penghubung. Ya, liang telinga itu merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Fungsinya itu meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Nah, ini adalah telinga bagian luar anak-anak ya. Ada daun telinga, ada lubang telinga, dan ada juga liang telinga. Nah, liang telinga itu penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Oke, selanjutnya kita ke telinga bagian tengah dan juga fungsinya. Nah, pada telinga bagian tengah ini anak-anak, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam. Nah, dari telinga tengah ya. Dari tadi telinga luar ya mulai diteruskan di bagian tengah ini, di telinga bagian tengah gelombang bunyinya ya.
Nah, pada telinga tengah ini anak-anak ya, pada telinga tengah ini ada beberapa bagian ya. Yang saya tuliskan ada 3 bagian ya. Yang harus kamu ketahui. Yang pertama ada gendang telinga di sini nih. Yang tulisannya di bawah sini anak-anak. Gendang telinga ya, ini di sini. Gendang telinga ya, ini gambarnya, ini gendang telinga. Nah, gendang telinga ini ya, atau disebut juga dengan membran timpani. Ya, gendang telinga ini anak-anak ya, gendang telinga. Ini disebut juga membran timpani, yaitu berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Nah, ini ya, ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Nah, fungsinya gendang telinga ini anak-anak, yaitu mengubah bunyi menjadi getaran. Nah, di sini di gendang telinga ya, mengubah bunyi menjadi getaran. Nah, kemudian ya di bagian telinga tengah ini anak-anak juga ada 3 tulang pendengaran. Ini ya, ini 3 tulangnya itu di sini nih. Ini ya. Ini tulang pendengarnya ini anak-anak ini ada 3 ini ya, yaitu ada tulang martil itu sebelah sini, kemudian tulang landasan ya, dan juga tulang sanggurdi. Nah, ini ada tulangnya, ada 3 ini, tulang pendengarannya ada 3 ini. Nah, ya. Nah, fungsinya 3 tulang pendengaran ini anak-anak yaitu memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Jadi untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam ini ya. Ini tulang pendengaran, ini 3. Nah, kemudian ada yang terakhir itu harusnya di sini anak-anak ya. Di sini ini saluran ya. Saluran Eustasius. Nah, ya. Saluran Eustasius itu adalah ya fungsinya menghubungkan, ini di sini anak-anak ya. Menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Itu ya. Saluran Eustasius. Nah, ini adalah telinga bagian tengah. Jadi di telinga bagian tengah ini ya, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam. Ya, mulai ini ya, mulai gelombang bunyi yang tadinya ditangkap dari telinga bagian luar masuk ke telinga tengah. Ya. Nah, di telinga tengah ini ya bunyi mulai dirubah menjadi getaran. Bunyi mulai dirubah menjadi getaran ya. Di sini di telinga tengah yaitu tadi fungsinya gendang telinga ya, mengubah bunyi menjadi getaran. Nah, di sini. Kemudian di telinga tengah ini juga ada 3 tulang yang untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam ya. Karena apa? Nanti di telinga tengah kan akan ada lagi telinga bagian dalam. Nah, ya. Nah, kemudian ada saluran Eustasius ya, yang berfungsi menghubungkan ya rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Nah, selanjutnya anak-anak ya, selanjutnya kita ke telinga bagian dalam. Nah ya, ini adalah telinga bagian dalam dan fungsinya. Nah, pada telinga bagian dalam ini anak-anak ya, gelombang bunyi akan diubah menjadi rangsangan bunyi. Nah, pada bagian ini gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Nah, di dalam telinga dalam ini ada beberapa bagian anak-anak ya.
Yang pertama yaitu ada 3 saluran setengah lingkaran. Ini anak-anak di sini. Ya, yang ada tanda panah hijaunya. Nih. Ini kalau kau perhatikan ya, ini adalah setengah-setengah lingkaran ya. 3 saluran setengah lingkaran. Nah, fungsinya ini ya, yang ada tanda panah hijaunya di sini. Nih, ya ini bagiannya, 3 saluran setengah lingkaran. Itu fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Nah, jadi menjaga keseimbangan tubuh ini. Nah, 3 saluran setengah lingkaran. Nah, kemudian anak-anak ya ada lagi ya bagian selanjutnya di telinga dalam itu di sini ya ini ada tingkap oval atau jorong. Ini tingkap oval di sini. Ya, di sini ya. Tingkap oval atau jorong ini merupakan celah berbentuk lonjong. Di sini ya, ini berbentuk lonjong ini. Untuk ya, fungsinya adalah untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Ya, untuk meneruskan getaran ke rumah siput itu adalah fungsi dari tingkap oval atau jorong. Ya, yang bentuknya lonjong. Kemudian anak-anak ya, selanjutnya kita ke bagian yang selanjutnya di sini. Ada rumah siput atau disebut juga dengan koklea. Ya, rumah siput atau disebut juga dengan koklea ya di sini. Ini kan bentuknya seperti siput ya. Iya apa enggak? Nah, rumah siput atau koklea ini fungsinya mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Ya. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak, ya ini yang perlu kalian tambahkan. Yang perlu kalian tambahkan di rangkuman ini, silakan kalian tulis, yaitu saraf pendengaran. Ini kamu tulis di rangkuman ditambahkan ya. Ditambahkan di rangkuman kalian ya. Yang keempat ini setelah rumah siput adalah saraf pendengaran. Ya, saraf pendengaran. Fungsinya adalah untuk menerima rangsangan bunyi dari koklea. Ya, ini kamu tulis ya, yang saraf pendengaran itu fungsinya untuk menerima rangsangan bunyi dari koklea. Silakan ditambahkan di rangkuman kalian ya. Gimana Mbak Mustika? Fungsinya juga ditulis, Us. Apanya? Fungsinya. Iya ditulis ya. Ya enggak usah langsung saja saraf pendengaran titik 2 untuk menerima rangsangan bunyi dari koklea. Oh, sudah. Tadi sempat di sini Betty.
kalian? Ya, oke. Yang sudah ditambahkan. Berarti sekarang kalian ke latihan soalnya. Ya, ini dia latihan soalnya. Ada 5 ya. Yang pertama, tuliskan bagian-bagian luar telinga. Nah, atau telinga bagian luar ini ya maksudnya. Ya, tuliskan bagian-bagian luar telinga. Kemudian yang kedua, saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam disebut titik-titik. Nomor 3, lubang telinga berfungsi untuk titik-titik. Dan yang keempat, rumah siput atau koklea berfungsi untuk yang nomor 1 bagian-bagiannya saja ya. Ya, tidak perlu dituliskan fungsinya. Ya, Ustazah hanya meminta kalian menuliskan bagian-bagiannya saja. Kemudian yang nomor 5, bagian telinga yang mengubah bunyi menjadi getaran disebut titik-titik. Ada 5 soal ya, silakan bisa kalian tulis dahulu. Sambil Ustazah cek absen lagi ya. Mas Zaki ada? Mas Zaki ada apa enggak ini? Enggak ada ya Mas Zaki. Mas Alvin ada. Ada, Us. Mbak Ara ada ya? Mbak Ara ada, Mbak Ara. Mbak Askela, Ada, Us. Mbak Sasa, Ada, Us. Mas Hilmi, ya. Kemudian Ada, Mbak Juna, Us. Mbak Ada, Kela, Us. Mbak Lintang, Bisa, ada, Us. Mas Riko, Ada, Us. Mas Haikal, Ada, Us. Mas Rasya, Mas Rasya, Ada, Us. Mas Kenzi, Ada, Us. Mbak Mustika, Ada, Us. Mbak Zahra, Ada, Us. Mas Kakak, Ada, Us. Mbak Atif, Ada, Us. Mas Raul, Ada, Us. Mbak Ada, Rosi, Us. Mbak Zerli, Mas Kian,
Loh, Mas Ian baru dibilangin kok live. Ya. Oh iya, Mbak Kela sudah selesai. Ya, yang sudah selesai tunggu dulu ya. Sambil menunggu yang lain. Oh, sudah. Oke, yang sudah nanti nunggu temannya dulu ya. Oh iya anak-anak, nanti kalau misalnya kalian perlu menambahkan beberapa materinya, boleh ditambahkan ya anak-anak ya, nanti di rangkuman. Nanti kalian lihat lagi, ini PowerPoint-nya Ustazah, kalau masih ada ya, yang perlu ditambahkan di rangkuman, kamu tuliskan lagi di rangkuman ya. Ya, yang belum print enggak apa-apa ya. Yang belum print bisa kalian print anak-anak ya. Jadi nanti bisa kalian pelajari untuk persiapan hari Jumat, ulangan ya. Mempermudah kalian belajar. Setelah pembelajaran tematik IPA ini anak-anak nanti akan dilanjut bersama Ustazah Ocha ya. Itu nanti pembelajaran bahasa Inggris. Baik, sudah selesai semua anak-anak? Belum. Sudah, Us. Tinggal sedikit, Us. Ya, yang belum silakan dilanjutkan dulu menulis soalnya.
Ya, sambil menunggu yang lainnya ya. Silakan bisa dilanjutkan dulu menulisnya. Daus. Tuh, bentar. Ya, yang sudah selesai bisa persiapan untuk bahasa Inggris ya setelah ini. Yang belum dilanjutkan dulu sambil kita menunggu Ustazah Ocha ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, Us. Sudah. Sudah. Baik. Udah. Ya. Baik, kalau sudah ya, Ustazah mau ambil gambar kalian dulu ya. Ya, silakan dinyalakan dulu kameranya anak-anak. Ustazah ambil gambar dulu. Ustazah ambil gambar kalian dulu ya. Yuk. 1. Mas Kakak, Mbak Zara, Mas Alvin, Mbak Ara. Mbak Ara dinyalakan dulu kameranya. Sambil kita menunggu Ustazah Ocha bergabung ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah anak-anak ya, kita tunggu sebentar ya Ustazah Ocha sebentar lagi akan bergabung. Ustazah akhiri dulu untuk tematik, kalian jangan keluar grup dulu ya, jangan keluar Google Meet dulu. Ustazah Ocha sebentar lagi ya. Ustazah akhiri untuk pembelajaran tematik hari ini, kita lanjutkan lagi nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa minum dulu atau ke kamar mandi dulu. Ya mau ke kamar mandi anak-anak sambil menunggu Ustazah Ocha ya. No deh.
Halo? Bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Bisa, Oke. Us. Good. Bisa, Us. Oke. Sebentar. Oke, Ustazah buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, students. Morning, teacher. How are you today? And amazing. Biar semangat ya. Lagi. How are you today? I am very well and amazing. Oke. Semuanya sudah sarapan apa belum? Sudah. Sudah. Oke, sudah sholat duhanya kan? Sudah sholat duha? Sudah. Good job. Oke, Ustazah mau share PPT-nya. Enggak ada. Sudah kelihatan apa belum? PPT-nya. Belum. Enggak. Sudah kelihatan PPT-nya? Kalah saingan dulu. Sudah. Sudah kelihatan? Iya, sudah terlihat dengan jelas. Oke. Ya, silakan dibaca. Ustazah kasih waktu 2 menit ya. Sudah selesai, Mbak, Mas?
Sudah. 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 Seperti biasa. Sudah. Seperti biasa, Ustazah akan membacakan terlebih dahulu dengan pronunciation yang benar. Kemudian kalian ikuti ya. Oke. Nanti selama Ustazah membacakan satu kalimat, mohon mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Nanti kalau setelah Ustazah bilang repeat after me, baru dinyalakan lagi ya. Oke, we start now. Read the text carefully. Bacalah teks berikut dengan teliti. Hello, my full name is Sasa Nurmanita. Hello, my full name is Sasa Nurmanita. Now please repeat after me. Hello, my name is Sasa. Okay, good. Good job. Stop. Thank you. Next. My nickname is Sasa. My nickname is Sasa. Now please repeat after me. My nickname is Sasa. Okay, good job. Next. Yang ini. I live in Surabaya. I live in Surabaya. Now please repeat after me. I live in Okay, good. Thank you. Nah, ini live dibacanya live ya. I live in Surabaya. Okay, we continue. I am 6 years old. I am 6 years old. Now, repeat after me. 1, 2, 3, go. I am 6 years old. Okay, good. Years old. Good job. Okay, we're going to the next sentence. I am 4th grade. I am 4th grade. 1, 2, 3, go. Repeat after me. I am Oh iya, yang atas saya ketinggalan. Yang ini ya, waktunya sekarang. I study at elementary school Pelita Harapan 1 Surabaya. I study at elementary school Pelita Harapan 1 Surabaya. Now please repeat after me. 1, 2, 3, go. I study Yeah, good. Good job. Now please turn off your microphone. Matikan dulu mikrofonnya. Ini study ya. Study. Dibacanya pakai A. Study. Ini dibacanya elementary. Elementary. Bukan elementary, tapi elementary. And then school. School. Bacanya pakai K. School. Itu. Ini jangan dibaca 1, tapi dibacanya 1. 1. Okay, next. I am 4th grade, tadi sudah. Next, my hobbies are singing and dancing. Now, please repeat after me. My hobbies are Singing and dancing. Okay. Okay, good. Okay, good. Silent, please. Nah, di sini hobbiesnya karena hobbiesnya ada 2, ada singing dan juga dancing. Jadi kalian harus pakai are ya. My hobbies are gitu. Kalau hanya 1, ini bisa diganti my hobby is singing. Kalau cuma 1 ya. Jadi gini, my hobby is singing. Kalau yang tadi my hobbies are itu baru yang lebih dari 1. My hobbies are singing and dancing. Next. My mother's name is Mrs. Anita. Mother. Coba dibaca. 1, 2, 3. my mother is Okay, good.
Oke, good. Silent please. Ini jangan dibaca mother. No, bacanya ma. Mother. My mother name is. My mother's name is. Ya. Jadi pakainya a, bukan mo. My mother. Mother. Nah, di sini juga ada Mrs. Bacanya MRS, itu dibacanya Mrs. Mrs itu artinya ibu, Bu Anita itu. Kalau yang belum menikah itu yang Miss. Biasanya kan kalau kalian les bahasa Inggris biasanya panggilnya Miss ya. Nah, itu masih belum menikah. Kalau yang sudah menikah bilangnya Mrs. Bukan Mrs yang buat makan itu ya, bukan loh ya. Mrs ini. Mrs Anita. Oke, kita lanjutkan ke next sentence. My father, ini dibacanya juga pakai A. My father's name is Mr. Yang MR ini dibaca Mr. My father's name is Mr. Nurman. Coba diikuti setelah Ustazah. 1, 2, 3. My father is Oke, good job. Mister ya, ini Bapak Pak Nurman gitu. Bahasa Indonesianya gitu. Oke, next. I have one brother and 2 sisters. Ini dibacanya juga A, bra. I have one brother and 2, dibacanya TWO, ini dibacanya TO aja. 2 sisters. Jangan lupa ada S-nya, sisters. Oke, now silakan dibaca. 1, 2, 3. Iya, oke, good job. Di sini kan ada sister. R-nya dibacanya tipis sekali, lidahnya diulungkerin ke atas. Sister. I have 2 sisters. Gitu ya. Kalau pokoknya ada bahasa Inggris kalau ada RR-nya itu dibacanya agak tipis sama lidahnya agak dikeritingin ke atas gitu. Lanjut. My favorite food is fried rice. My favorite food is fried rice. My favorite bukan favorit tapi favorite. Favorite lagi. Oke, repeat after me. 1, 2, 3, go. My favorite food is Oke, good job. Mengikuti dengan baik. Lagi, ini ada kata favorite lagi. My favorite drink is milk. My favorite drink is milk. Drink, ini dibacanya drink. Drink, drink. Karena ada R, lidahnya seperti biasa agak dilentikan lagi, dikeritingin lagi. Drink. My favorite drink is milk. Milk. Ini dibacanya milk. Oke, 1, 2, 3, go. my favorite is milk. Oke, bacanya milk. Coba, milk. Bisa? 1, 2, 3, go. Milk. Nah, milk. Lebih cepat. Milk. Ya. Oke, good job. Nice. Dan terakhir. And also, my favorite color is purple. Thank you. Coba. Repeat after me. 1, 2, 3, go. And also my favorite color purple. Thank you. Oke, good. Good job. Good. Di sini bacanya color ya. Color, jangan color. No, color. Oke, color. My favorite color. R-nya seperti biasa. Tipis sekali, color. Color. Oke, sekarang Ustazah mau tanya. Namanya dari penulis di sini adalah siapa ya? Ada yang tahu? Coba Ustazah mau tanya Mas Ahmad Zaki ada? Gak ada. Oh, ada. belum Gak jawab. ada. Mas Alvin. Ada Mas Alvin?
Halo, Mas Alvin bisa dengar suaranya Ustazah? Nggak ada. Oh, nggak ada juga. Mbak Amara? Mbak Amara ada, Mbak Amara? Belum juga. Mbak Askela? Ada, Us. Oke, Mbak Askela. Mbak Askela, kira-kira ini penulis nama lengkapnya siapa ya, Mbak? Apa, Us? Nama penulisnya teks ini namanya siapa, Mbak? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Sasa Nurmalita, Us. Oke, pinter. Kalau nama lengkapnya Mbak Askela? Askela Naura Kamania Rahman. Oke. Di sini nama panggilannya Mbak Sasa Nurmanita siapa, Mbak? Sasa, Us. Oke, Sasa. And what is your nickname? Your nickname Mbak Askela siapa? Askela. Oke, good. Nickname artinya apa, Mbak Askela? Nama panggilan, Us. Nama panggilan. Pinter. Thank you, Mbak Askela. Selanjutnya, Mas Rahuilah ada? Ada. Oke, good. Mas Rahul. Bisa diartikan yang ini, I live in Surabaya. Kira-kira Sasa ini tinggalnya di mana, Mas? Saya tinggal di Surabaya. Oke, good. Kalau Mas Rahul tinggalnya di mana? Di Kediri. Oke, good. Thank you. Selanjutnya satu lagi, Mas Rahul. I am 6 years old. Saya berumur berapa? Umur 6 tahun. Oke, good. Thank you, Mas Rahul. And then lagi, siapa lagi ya? Mbak Clarissa ada? Mbak Caca? Ada. Oke, Mbak Caca, coba ini Sasa. Artinya, ada yang tahu nggak Mbak ini? I study at Elementary School Pelita Harapan 1, Surabaya. Saya sekolah di Elementary School artinya sekolah dasar ya. SD Pelita Harapan. Ini berapa, Mbak? Mbak Sasa? Mbak Caca? Pelita Harapan. Ya, berarti Pelita Sasa. Harapan Surabaya. Oke, good. Thank you, Mbak Caca. Mbak Caca satu lagi. Ini, I am 4th grade. Nah, artinya apa, Mbak Caca? Kelas berapa ini? Aku kelas 4. Oke, good job. Aku kelas 4. Thank you, Mbak Caca. Okay, next. My hobbies are singing and dancing. Coba Mbak Atif. Ada Mbak Atif? Ada, Us. Oke, artinya apa ini Mbak Atif? My hobbies are singing and dancing. Artinya apa? Hobiku Hobiku adalah menyanyi dan menari. dan oke, good job. Thank you Mbak Atif. And then coba Mbak Zerli ada Mbak Zerli? Halo Mbak Zerli? Mbak Zerli? Bisa dengar suaranya Ustazah? Oke, good. Mbak Zerli, ini artinya apa ya Mbak Zerli? My mother's name is Mrs. Anita. Ini nama ayah apa nama ibu Mbak Zerli? Nama ibu. Nama ibu Mbak Zerli. Kameranya kok nggak nyala ini? Ustazah mau menghafal ini. Coba dinyalakan. Duh, kan cantik. Oke Mbak Zerli. Selanjutnya Mbak Zerli. Ini, my father's name is Nurman. Apa kira-kira Mbak Zerli artinya? Padri kok. Father itu apa? Ayo. Apa? Ayah. Iya, good. Ayah, namanya ayahnya Sasa siapa, Mbak? Eko. Namanya ini.
Sasa Nurman ini di teks ini. Namanya Pak? Pak Nurman. Oke, good. Thank you Mbak Zerli. Next. Siapa lagi ya? Mas Hilmi ada Mas Hilmi? Halo Mas Hilmi? Ada. Oke, Mas Hilmi. Coba ini diartikan Mas Hilmi. I have one brother and two sister. Nah, kira-kira saya mempunyai satu apa ya? Saya mempunyai satu brother, itu saudara laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau two sisters, itulah saudara laki-laki apa perempuan? Perempuan. Pintar. Berarti saya mempunyai Saudara perempuan. berapa? Satu apa dua? Satu. Oke, good job. Wah, Mas Hilmi. Thank you, Mas Hilmi. Oke, next. Ini dua kalimat ini. My favorite food is fried rice. Ada yang bisa bantu menjawab? Setelah Mas Ilham Syah ada nggak? Mondo. Oh iya. Bentar ya. Mas Irfan ada, Mas Irfan. Pindah. Oh, sudah beda. Oh, ya Allah, sudah pindah ternyata. Sudah Ya. tadi Ya. mondok tapi kok masih WA aku, Us. Oh ya, mungkin waktu masih istirahat ya. Nanti Ustazah tanyakan lagi ya. Mbak Kafila ada, Mbak Kafila, Mbak Juna, Mbak Kafila Juna, ada? Ada, Us. Ada. Halo, Mbak Kafila, Mbak Juna. Bisa dengar suaranya? Iya, pintar. Mbak Juna, mohon ini diartikan, ayo. My favorite food is fried rice. Artinya? Makanan? Makanan saya adalah nasi goreng. Nasi goreng, good. So, Mbak Juna, kalau what is your favorite food? Makanan kesukaannya Mbak Juna apa? Sukanya makan apa? In Indonesia nggak apa-apa. Suka makan apa Mbak Juna? Apa? Mie? Nasi goreng juga? Atau roti? Atau apa ya? Bakso? Roti, Us. Roti, oke, good. Wah, kayak orang bule ya, sukanya roti. Good, thank you, Mbak Juna. And then the last, ini Mas Nayaka ada? Ada. Halo, Mas Nayaka. Oke, good. Mas Nayaka coba dijawab, diartikan. My favorite drink is milk. My favorite drink is milk. Artinya? Minuman Kesukaan adalah milk itu apa, Mbak? Iya, betul. Good job, Mas Nayaka. Nah, yang terakhir, my favorite color is purple. Color artinya apa ya, Nana? Ya, betul. Good. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kan sudah belajar tentang kemarin kan kita sudah belajar tentang greeting. Kira-kira apa sih itu greeting? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya greeting? Greeting itu ucapan salam atau perpisahan? Ucapan perpisahan. Ucapan salam. Oke, good. Salam perpisahan. Nah, coba Osocha minta tolong untuk menyebutkan contoh-contoh greeting. Mas Kian, tadi Mas Kian belum. Ada Mas Kian? Halo, Mas Kian ada? Mas Aprilio Kian? Atau belum join? Tadi sepertinya sudah absen. Halo, Mas Kian, bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa, Us. Oke. Oh iya itu Mas Kian. Nah, Mas Kian coba sebutkan macam-macam greeting yang Mas Kian tahu. Ada apa aja Mas Kian? Good apa? Ada good, titik-titik.
Goodbye. Greeting itu salam. Kalau pagi kayak gini, good apa? Good morning. Oke, good morning. Setelah good morning ada apa lagi? Good evening. Good evening. Setelah good evening ada apa lagi coba? Coba. Dua lagi. Good morning, good evening. Kalau siang atau sore hari kita bisa memakai ungkapan apa? Good. Good afternoon atau goodbye? Good afternoon. Oke, Good afternoon. Kalau mau tidur bilang apa? Good. Good night. Oke, good. Ya, betul semua ini Mas Kian. Nah, terus, ini Ustazah mau tanya lagi. Thank you Mas Kian. Good job. Nah, sekarang Ustazah mau tanya ke Mbak Roshida. Ada Mbak Roshida? Halo Mbak Roshida? Ada. Oke, Mbak Roshida, coba Ustazah ini mau tanya. Kalau how are you today itu bisa dijawab apa aja Mbak? Boleh dijawab apa aja ya? Coba sebutkan 2. Kalau how are you today bisa dijawab I am. Halo Mbak Roshi? Mbak Roshi bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Oke, apa aja Mbak Roshi? Bisa I am fine, ya kan? Satu lagi. Tadi yang saya Ustazah tanya, oh are you today? Jawabnya I am very. Ya, good. Thank you Mbak Roshi. Next. Kalau ada greeting, ada ungkapan salam, berarti ada ungkapan penutup. Ungkapan penutup yaitu parting. Ada yang masih ingat parting itu apa aja selain goodbye? Coba ini Mbak Azhara Putri ada? Halo, Mbak Azhara Putri ada? Oke, mungkin masih belum join ya. Mbak Mustika? Mbak Mustika, bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Oke, Mbak Mustika coba sebutkan 2 selain kata goodbye. Apa aja Mbak Mustika? Yo, kemarin kan sudah dibahas. Ada kata see. See apa? See. Ya, see you. Sama satu lagi. Nice. Nice. Titik-titik. Oh, Mas Kensi sudah angkat tangan ini. Benar. Mbak Mustika, ayo satu lagi. Atau iya ya. Nice to meet you. Good job. Oke, Mas Kenzi. Jawabannya Mas Kenzi. Mas Kenzi, kalau ada ungkapan nice to meet you, jawabnya gimana Mas Kenzi? Apa Us? Kalau ditanya, kalau temennya mengungkapkan nice to meet you, jawabnya, responnya? Nice to meet you, responnya apa? Nice? Nice to meet you too. Oke, good job. Thank you. Nah, selanjutnya hari ini kalian tugasnya itu membuat perkenalan, memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Siapa yang sudah bisa? Wah, banyak yang bisa ternyata ya. Oke, wah banyak yang saya bisa. Oke,
Nah, ini contohnya nanti untuk memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri itu apa sih, Us? Introduction itu apa sih, Us? Introduction itu artinya memperkenalkan diri kepada orang lain. Nah, di sini nanti Ustazah minta kalian memperkenalkan diri kepada Ustazah dengan informasi yang lengkap. Ini ya nanti contohnya, untuk formatnya sudah Ustazah kirim di grup besar. Jadi nanti tinggal di scroll ke bawah, ada di bawah. Ini contohnya ya, Ustazah bacakan dulu ya. Contohnya ini, jadi nanti kalau menulis introduction atau mau perkenalkan diri, harus ada ini. Halo, good morning friend. Kalau membuatnya pagi ya ditulis good morning. Kalau nanti membuatnya sore atau siang ya bilangnya good afternoon. Kalau malam baru buat bisa diganti good evening. Gitu ya. Terus nanti juga harus ada ini, let me introduce myself. Ini kan harus meminta izin dulu, jangan tiba-tiba langsung, halo selamat pagi nama saya. Nanti kaget temennya yang mau dikenalin ya. Jadi harus ada izin dulu biar lebih sopan. Let me introduce myself, izinkan saya memperkenalkan diri saya. My name is, nah ini bisa dikasih complete. Nama lengkap atau nama panjang. My complete name is Sasa. Ini contohnya ya, ini hanya contoh saja. Jadi nanti bisa diganti namanya sendiri-sendiri. Terus my nickname itu nama panggilan, betul. Kemudian ada I live. Saya tinggal di Ngeronggo. I live in Ngeronggo. I am 6 years old. Saya berumur 6 tahun. I study at Islamic Elementary School Al-Huda 2 atau Al-Huda 2 Kediri. Nah, ini untuk SD. SD Islam itu ada Islamicnya. Islamic Elementary School, sekolahnya mana, terus dikasih Kediri. Then, I am 4th grade. Saya kelas 4. Ini adalah 4th grade. And the last, my hobby is singing. Hobiku adalah bernyanyi. Nah, thank you. Ini bisa ditambahi goodbye atau see you gitu ya. Jadi ada kalimat yang kayak itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Betul. Ini sudah Ustazah kasih ininya. Jadi nanti ini tinggal diisi saja, dilengkapi saja. Nah, ini nanti silakan ditulis di buku tulis ya. Meskipun sudah ada di rangkuman, biar lebih mudah. Bisa ditulis di buku tulis, kemudian dilengkapi. Nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa, terus tinggalnya di mana, umurnya. Jangan lupa, ini kalau menulis umur pakai bahasa Inggris ya. Umurnya 11 atau 10, pakai 10 atau 11 gitu. Terus ini, saya sekolah di, nah nanti ini boleh dicontoh ini, yang Islamic Elementary School Al-Huda 2 Kediri, boleh. Ini, terus kelasnya berapa? Kelas berapa? Kelas 4 bahasa Inggrisnya apa tadi? Kelas 4 bahasa Inggrisnya? 4th grade. Ini ya. Terus diisi hobinya apa? Hobinya boleh 1, boleh 2, terserah. Nanti kalau ada yang nggak tahu, hobi saya bersepeda, itu bahasa Inggrisnya apa ya? Itu nanti boleh tanya Ustazah. Oke, ada yang ditanyakan? Ditulis, Us. Iya, ini ditulis. Sudah ada di rangkuman ya. Sudah ada di rangkuman. Jadi kalau mau, sudah ada di rangkuman, di modul yang Ustazah kirim hari Senin. Di bawah sendiri ada. Di grup besar sudah ada. Atau ini mau di screenshot juga boleh. Bos, Ustazah. Di screenshot juga boleh. Iya. Iya, Mbak. Ditulis di buku tulis. Iya, betul. Ditulis di buku tulis dahulu. Nanti kan ditulis kan semuanya, terus diisi nama lengkapnya siapa, setelah itu dihafalkan, dibuat video, ya. Nanti yang dikirimkan videonya saja. Video memperkenalkan diri. Kalau nggak mau video, saya malu. Boleh pakai voice note. Tapi sebenarnya malah bagus di video loh, biar lebih berani.
Jangan malu, Us, nggak voice note apa-apa. itu apa? Dibaca nggak apa-apa. Voice note itu yang direkaman suara pakai HP. Di WA boleh, WA yang apa? Rekaman suara boleh. Atau pakai rekaman HP juga boleh. Nggak apa-apa. Jangan dibaca, dihafalkan kalau bisa. Kalau mentok nggak hafal-hafal baru boleh dibaca. Soalnya Ustazah tahu ini mana yang menghafal, ini mana yang membaca. Ya. Jangan lupa dihafalkan. Kalau dihafalkan nanti nilainya lebih tinggi. Oke, ada pertanyaan anak-anak sebelum Ustazah akhiri? Enggak, Us. Sudah jelas semuanya? Udah, Us. Sudah jelas? Udah, Us. Sudah. Tugasnya apa ya berarti hari ini ya? Mengumpulkan apa ya? Membuat apa hari ini? Tugasnya adalah Perkenalkan diri. Slow motion. Membuat video perkenalan diri, membuat video atau rekaman perkenalan diri sendiri pakai bahasa Inggris. Inggris. Pintar. Nanti dikirim ke Ustazah Ocha. Jangan lupa ditulis ya yang introduction-nya ini, biar nanti gampang untuk dihafalkannya. Oke, Ustazah mau Rekam tanya. ya, Us. Iya, boleh direkam boleh. Ustazah mau tanya ini. Yang my complete name itu berarti diisi apa ya? Diisinya nama panjang apa nama panggilan? Nama panjang. Ya. Kalau nama panjang jangan ditulis, jangan tulis ini ya. Contohnya nama panjangnya Mas Kenzi. Mas Kenzi. Jangan. Nama lengkapnya. Ya. Oke. Sedikit bercanda ya biar nggak terlalu serius. Nah, terus I study. Saya sekolahnya tadi diisi apa? Islamic ada yang masih ingat ayo. Islamic elemen belum apa? Ini dia. Us, izin pipis. Iya, boleh kamar mandi ini ya. Ditulisnya ini ya, Islamic Elementary School Al-Hudatu Kediri. Ini. Boleh dicontoh. Oke. If there is no question, Ustazah akhiri ya. Ada masih pertanyaan lagi? Enggak, Us. Enggak, Us. Tidak. Enggak. Oke, good. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah akhiri dahulu. Before we close our class today, let's reciting hamdalah together. Alhamdulillah. Okay, thank you. Before we close, hello. Okay, before I close class today, I'm so sorry if I have mistake. Ustazah minta maaf kalau hari ini ada salah. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time. Jangan kau dulu ya, mau apa? Dilanjut sama Ustazah Ayu. Baik anak-anakku semuanya ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke tematik. Ustazah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian ya. Untuk tematik selanjutnya adalah PPKN ya. Kalian perhatikan.
Oke, hari ini kita akan belajar kerjasama dalam keberagaman ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sikap-sikap ya untuk persatuan dan kesatuan ya, manfaatnya apa, akibatnya apa ya. Nah, minggu ini kita belajar kerjasama dalam keberagaman. Kenapa sih harus kerjasama ya? Tentu saja anak-anak ya, dalam segala hal kita tentu memerlukan ya bantuan orang lain ya, karena apapun ya pekerjaan jika dilaksanakan dengan saling bekerja sama ya, maka pekerjaannya akan ringan ya, kemudian akan cepat selesai. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Nah, kita belajar dulu tentang keberagaman. Keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, jadi suatu kondisi ya, di mana banyak sekali perbedaan, itu adalah keberagaman. Nah, keberagaman ya, itu menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Ya, yang membuat bangsa Indonesia ya dikenal di luar negeri, di seluruh dunia ya, itu memiliki keberagaman ya, memiliki keberagaman yang beraneka macam sehingga menjadi kekayaannya bangsa Indonesia. Nah, kita tahu ya di Indonesia itu ada keragaman seperti budaya, suku, agama, ya, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, keberagaman tersebut ya, perbedaan-perbedaan di setiap daerah itu justru menjadi kekayaannya bangsa Indonesia anak-anak yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Ya, jadi kita harus bangga ini sebagai orang Indonesia ya, yang memiliki banyak sekali keragaman dari Sabang sampai Merauke ya. Memiliki banyak sekali kekayaan dan hal-hal unik dan khas lainnya. Keragaman tersebut ya itu tidak luput ya merupakan anugerah dari Allah atau dari Tuhan Yang Maha Esa ya, yang harus kita syukuri. Ya, kita orang Jawa ya mungkin memiliki kebudayaan, memiliki suku, kebiasaan yang berbeda-beda ya. Begitu juga dengan daerah lain. Tapi kita harus bersyukur ya, karena semua itu adalah anugerah dari Allah. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang contoh kerjasama dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Ya. Contoh kerjasamanya adalah salah satunya kerja bakti. Ya. Kerja bakti ini ya adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Misalnya ketika di lingkungan keluarga ya kerjasama dengan ayah bunda, dengan kakak adik ya, misalnya membersihkan, yang paling gampang membersihkan rumah, kemudian bekerja sama juga dalam menjaga tanaman, misalnya menjaga hewan ternak, ya itu kerjasama di lingkungan rumah. Nah di sekolah ya juga ya diperlukan adanya kerjasama, ya misalnya diperlukan adanya kerja bakti ketika kalian membersihkan halaman sekolah misalnya. Ya, itu kalau dilaksanakan bersama-sama ya akan cepat selesai. Ya. Begitu juga kalau misalnya di lingkungan masyarakat ada banyak sekali contohnya. Entah itu membersihkan lingkungan, membersihkan got, kemudian apalagi itu namanya membangun, merenovasi musola, masjid, ya jembatan dan lain sebagainya ya. Kemudian ya contoh kerjasama yang lainnya dalam keberagaman itu adalah festival budaya ya, atau karnaval budaya. Nah ya kalau misalnya kamu pernah lihat karnaval biasanya di bulan Agustus ya, tapi ini karena sudah pandemi dari tahun kemarin ya enggak ada karnaval ya anak-anak ya. Biasanya kita seneng kalau misalnya aduh bulan Agustus sudah datang, ini biasanya ada karnaval. Iya toh?
Nah, biasanya ya di festival budaya itu menampilkan kebudayaan-kebudayaan. Misalnya pakaian-pakaian ya dari daerah Bali misalnya, ada yang berpakaian pakai adat Sunda, ada yang menampilkan batik dari berbagai daerah misalnya ya, batik Pekalongan, batik yang lainnya, kemudian ada pakaian-pakaian adat dari daerah lainnya ditampilkan ya ketika festival budaya. Nah, tidak hanya pakaian-pakaian saja biasanya yang beraneka ragam, biasanya ada makanan-makanan khasnya juga ya. Biasanya di festival budaya itu ya banyak sekali ya kita bisa melihat keragaman budaya Indonesia. Nah, jadi satu di situ di festival budaya. Nah, festival budaya ini ya biasanya masyarakat dari berbagai suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Nah, jadi misalnya ya festival budaya yang menampilkan budaya Betawi, ada ondel-ondel ya. Kemudian dari Jawa dengan memakai kebaya ya. Kemudian dari Bali juga ya dengan adat Balinya ya, pakaian khas Bali atau tarian Bali ya, dan lain sebagainya. Oke. Coba sampai sini sebelum kelatihan soal, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi intinya anak-anak ya, kita perlu adanya kerjasama ya untuk membangun ya keberagaman yang ada di Indonesia ini semakin kuat dan kokoh ya. Keberagaman yang ada di Indonesia ini, perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini ya tidak membuat warganya menjadi pecah belah, justru menjadi semakin bersatu ya, semakin bisa menyatukan tali persaudaraan. Nah ya tadi diwujudkan dengan adanya kerja bakti, caranya ya supaya hidup bisa bersatu, rukun, tidak ada lagi perpecahan ya dalam keberagaman. Nah caranya itu tadi adalah dengan kerja bakti. Nah, itu adalah salah satu contoh kerjasama ya. Kemudian ada lagi tadi festival budaya juga. Nah, itu adalah salah satu contoh kerjasama dalam keberagaman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah paham belum? Sudah. Paham. Sudah ya. Ya, materinya memang sederhana, yang penting kalian insya Allah bisa manfaatnya ya, bisa nangkap manfaatnya. Oke, kalau sudah sekarang bisa dicoba ke latihan soalnya anak-anak ya. Silakan bisa kalian tulis. Soalnya ada nomor 1 sampai 5. Nah, silakan bisa kalian tulis. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah rajin mengirimkan tugas. Ya, terima kasih. Yang kemarin-kemarin masih belum mengirimkan sudah rajin mengirimkan ya. Pertanyaannya yang nomor 1, suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang merupakan pengertian dari titik-titik. Kemudian nomor 2, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki
titik, dan titik. Ya, berarti jawabannya ada 3 itu ya. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama tadi apa saja ya. Atau disebutkan salah satu juga tidak apa-apa. Nomor 4, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah yang diberi oleh titik. Yang terakhir nomor 5, festival budaya adalah titik. Insya Allah jawabannya sudah ada semua ya. Ya baik, ditunggu dulu ya yang sudah selesai. Oke, yang sudah selesai good job. Ya, yang belum nggak apa-apa dilanjutkan dulu ya. Sudah. Ya, Ustazah masuk.
Oh, sudah. Ya, yang sudah selesai ditunggu dulu ya, sambil menunggu teman-temannya yang lain. Oke, alhamdulillah banyak yang sudah selesai ya. Ditunggu dulu. Coba yang belum selesai siapa anak-anak? Oh iya, yang belum selesai Aku dilanjut sudah. ya. Ya, enggak apa-apa. Yang sudah selesai boleh minum dulu, enggak apa-apa. Ya. Yang belum masih Ustazah tunggu ya. Silakan dilanjutkan dulu.
Baik anak-anak, sudah selesai apa belum? Sudah, Us. Sudah. Belum. Oh, Mas Riko belum ya, ditunggu dulu ya. Bentar lagi. Sudah anak-anakku? Sudah. Sudah. Sudah Sudah. ya? Udah. Oke. Sudah. Oke, kalau sudah ya, berarti ini sudah keluarkan dulu ya. Baik anak-anakku ya, maaf ya ini kameranya Ustazah masih belum juga. Masih belum bisa-bisa ini. Laptopnya masih error. Baik anak-anakku ya, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Tolong setiap hari semangatnya seperti ini ya. Setiap hari rajin mengikuti pembelajaran, sama saja kamu setiap hari masuk sekolah ya. Masuk ke kelas, masuk sekolah ya. Ikut pembelajaran ya. Dipertahankan anak-anak ya. Terus kemudian jangan lupa dijaga kesehatannya juga ya anak-anak ya. Dijaga kesehatannya baik-baik, makan makanan yang sehat, kemudian minum vitamin anak-anak ya. Minum vitamin juga ya untuk supaya daya tahan tubuh kamu lebih terjaga. Kalau perlu ya olahraga juga anak-anak ya. Olahraga sepeda, boleh jogging, jalan di sekitar rumah ya, pakai masker. Ya, kalaupun jogging pakai masker tetap ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Us. Oh iya, Mbak Atif, good job ya. Bagus itu ya, setiap hari meminum vitamin C. Ustazah aja minum vitamin. Ya, Ustazah aja setiap hari minum vitamin. Bagus ya, minum vitamin C atau lainnya ya, yang bagus untuk daya tahan tubuh kamu supaya tetap sehat. Baik anak-anakku, ada yang mau bertanya sampai sini? Ada enggak? Kalau enggak ya. Jangan lupa tugasnya hari ini ya, IPA dan juga PPKN nanti dikirimkan ke Ustazah, jangan lupa ya. Kemudian persiapan juga di hari Jumat, nanti besok masih Kamis ya, hari Jumatnya biasanya ulangan harian ya. Nah, anak-anak tolong disampaikan ke ayah sama bunda kalian juga untuk pengisian Google Form yang isinya keagamaan dan juga kemandirian. Ya, karena di hari Sabtu sudah harus Ustazah rekap. Nah, kalau minggu kemarin enggak apa-apa, mungkin ayah bunda kamu masih lupa ya. Tapi mohon disampaikan ke ayah bunda kalian ya,
pengisian Google Form setiap hari. Ada 2 Google Form yang harus diisi. Nanti kalau misalnya tidak diisi, nilaimu D, nilaimu C. Ya. Padahal kamu di rumah mengerjakan, melaksanakan ya. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa dulu. Siap berdoa. Wahid, isnain, salasah, arba'ah. Ud'ullaha jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawli minal ahwali mu'tahimi ya rabbi bil mustafa balligh